Sejumlah wilayah di Indonesia terancam cuaca ekstrim imbas La Nina. Fenomena cuaca ekstrim itu akan berlangsung hingga puncaknya pada Februari 2021 mendatang. Berikut informasi dari reporter Agita Malika dan juru kamera Junaidi Saifuddin. Pemirsa, sejumlah wilayah di Indonesia terancam cuaca ekstrim imbas dari La Nina, di mana fenomena cuaca ekstrim ini diperkirakan akan berlangsung hingga Februari 2021 mendatang. Kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga sudah mengingatkan kepada seluruh pihak untuk mewaspadai dampak dari La Nina ini. Seperti apa lebih jelasnya? Kita akan langsung menanyakan kepada Kepala Bidang Diseminasi Informasi Iklim dan Kualitas Udara BMKG, Bapak Hari Tirto Jatmiko. Apa kabar, Pak? Baik, Mbak. Pak, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu fenomena La Nina ini seperti apa. Bisa dijelaskan, Pak, lebih jelasnya La Nina ini seperti apa? Terima kasih, Mbak. Terkait fenomena La Nina adalah fenomena yang ditandai dengan mendinginnya suhu muka laut perairan di wilayah Pasifik Barat. Semakin dingin kondisinya ini, maka menunjukkan kondisi La Nina semakin kuat. Jadi mendinginnya suhu muka laut di wilayah Pasifik sebelah barat ini dibandingkan normalnya, normal 30 tahun atau lebih. Kalau kondisinya lebih dingin dari biasanya, maka dia dikatakan La Nina, seperti itu. Dan periodenya, kondisi La Nina ini biasanya periode antara 2 sampai 8 bulan. Dan ini bisa diprediksi dan dipantau terus-menerus. Dan kondisi ini berlangsung biasanya durasinya 2 sampai 8 bulan ke depan, beberapa bulan ke depan seperti itu. Bahkan ada yang kalau itu berkelanjutan sampai 2 tahun, dimungkinkan seperti itu. Dan saat ini kami memonitoring sampai 6 bulan ke depan, kondisinya La Nina itu masih cukup moderat gitu. Selanjutnya, kita tahu informasi sebelumnya bahwa imbas dari fenomena La Nina ini adalah cuaca ekstrim. Sebenarnya dari pengamatan BMKG seperti apa dampak-dampak dari La Nina ini, Pak? Oke, terkait dengan dampak, maka perlu diketahui bahwa kalau La Nina berkaitan penambahan air. Kalau penambahan air jadi atau peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia, maka sebagian wilayah Indonesia diindikasikan potensi curah hujannya meningkat. Oke. Misalkan gini, analogi sederhana, dia musim hujannya di bulan Oktober, awal musimnya di bulan Oktober. Kalau dibandingkan normalnya, sifat hujannya pasti di atas normal. Kalau di atas normal, dalam periode 30 tahun dibandingkan 30 tahun tadi, di atas normal sehingga kondisinya sangat basah, seperti itu. Kalau kita lihat propagasinya seperti ini, kita di bulan Oktober konsentrasi lebih di banyak yang di lingkaran merah itu menunjukkan Indonesia bagian selatan, Katulistiwa, tengah dan timur. Artinya kalau didetailkan wilayah Sumatera bagian selatan meliputi Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, terus nanti Kalimantan bagian selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku, dan seterusnya. Wilayah-wilayah itu yang intensitasnya secara bulan itu terjadi peningkatan intensitas hujan dibandingkan normalnya. Normal 30 tahun, seperti itu. Terus kalau kita lihat di bulan Novembernya juga relatif juga sama yang di lingkaran merah, dan ini sifatnya tidak statis juga, mengikuti perkembangan dinamika atmosfernya yang berkaitan dengan El Nino La Nina tadi. Artinya sebagian wilayah di Indonesia, misalnya bagian tengah, timur, dan selatan, kemudian Desember wilayah timur dan juga selatan ini akan bertambah begitu curah hujannya ya, Pak? Jadi kata kuncinya apa? Dampak fenomena La Nina setiap daerah itu tidak sama. Dari sisi curah hujannya, terus dari sisi waktunya, terus dari sisi periodenya, itu juga tidak sama. Pak, kemudian bagaimana terakhir nih langkah mitigasi mungkin bisa dilakukan dari pemerintah maupun dari masyarakat, mungkin rekomendasi dari BMKG, Pak? Jadi terkait dengan rekomendasi,
perlu diantisipasi fenomena-fenomena terkait bencana hidrometeorologi, yaitu terkait dengan banjir, genangan atau banjir, terus banjir bandang, longsor, seperti itu, terkait dengan hujan lebat disertai angin kencang, dan yang berdampak pada transportasi dan sebagainya. Bencana hidrometeorologi ya Pak ya? Ya, bencana hidrometeorologi itu suatu bencana berkaitan dengan kondisi hidro itu air, meteorologi cuaca. Jadi terkait dengan kondisi cuaca yang khususnya itu air, seperti itu. Terus yang kedua, mengoptimalkan dari sisi mengoptimalisasi pengelolaan air, mengintegrasikan dari hulu ke hilir. Dan yang kedua itu danau, embung, dan sungai, kanal untuk antisipasi debit air yang berlimpah. Itu yang perlu diantisipasi, mengingat kalau terjadi hujan yang cukup signifikan, dalam hal ini intensitas lebat, bahkan sangat lebat, yang durasinya lebih dari 5 jam, tidak menutup kemungkinan daerah aliran sungai, embung, danau berlimpah. Dan kami masyarakat juga melakukan update informasi melalui website, aplikasi BMKG, dan sosial media yang BMKG. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari, kita harapkan masyarakat dan tidak hanya masyarakat namun juga pemerintah bisa bersiap-siap untuk mengantisipasi ya Pak imbas dari La Nina ini. Terima kasih Pak Hari sekali lagi.